Halo warga pecinta KDM sekalian. Baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana ada banjir bandang di Sukabumi, guys. Wow, luar biasa. Banjirnya bukan kaleng-kaleng, guys. Ada puluhan orang yang terdampak dan puluhan rumah yang harus diganti atau direlokasi. Wow, luar biasa. Dan Kang Deddy Mulyadi memberikan arahan supaya rumah-rumah yang kemungkinan besar akan terdampak banjir supaya pindah aja deh gitu ya, jangan di situ terus, takutnya nanti tertimpa longsor ya, nanti meninggal dan sebagainya. Nah, menurut saya ini kebijakan KDM yang sangat-sangat luar biasa. Kita harus mengapresiasi kebijakan daripada KDM, dan KDM akan memberikan yang namanya uang kontrakan ketika rumahnya, terdampak dan sebelum dibangunkan rumah, karena dia akan membangun rumah, tapi dikasih kontrakan dulu atau ngungsi dulu ke rumah, saudara gitu ya. Menurut saya pribadi, ini gubernur yang sangat-sangat luar biasa. KDM itu adalah gubernur yang sangat langka. Jadi kita sebagai pecinta KDM harus mendukung terus kebijakan KDM yang baik, guys. Yang baik-baik aja ya, bukan yang buruk ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Jawa Barat itu sering terjadi banjir? Saya tuh bingung ya, kenapa di Sukabumi itu terjadi banjir? Padahal Sukabumi itu kan banyak pohon, masih asri, ya, masih rindang, dan lain sebagainya. Lalu kenapa gitu ya? Kenapa tiba-tiba terjadi banjir? Harusnya kan di Sukabumi itu tempat yang sangat, terlindungi gitu, asri gitu ya. Jadi kejadian itu berada di dekat Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu kan masih asri ya, masih banyak pepohonan dan sebagainya. Lalu kenapa terjadi longsor, banjir bandang di sana? Apa alasannya? Apakah ini kesalahan daripada manusia itu sendiri? Apa kesalahan daripada pemerintah? Siapa yang salah? Apakah ini faktor kesengajaan atau tidak gitu ya? Kalau saya perhatikan tuh ya di Jawa Barat itu sering terjadi banjir bandang, longsor dan sebagainya. Ada satu hal yang jarang kita sadari, kenapa sering terjadi longsor atau banjir di Jawa Barat dan ini jarang dibongkar dimanapun ya, tidak pernah dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Alasannya adalah salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa di Jawa Barat itu sering terjadi banjir bandang itu atau longsor itu, bukan karena kita sengaja merusak hutan ya, bukan karena kita tidak peduli dengan lingkungan. Saya rasa orang Jawa Barat itu sangat peduli dengan lingkungan. Orang-orang Sunda itu sangat dekat dengan alam. Ciri khas daripada orang Sunda itu adalah sangat dekat dengan alam. Ya, sama seperti Sikabayan. Sikabayan itu kan sangat menjaga alam ya. Dia tidak pernah merusak alam gitu. Santuy, ya, hidupnya itu berlindung di bawah pohon gitu ya, di saung, itu kan namanya menjaga alam ya, menyatu dengan alam. Jadi kalau saya perhatikan orang Sunda itu sangat jarang merusak alam kalau saya perhatikan, sangat jarang sekali ya. Bahkan orang Jawa Barat itu terkenal menjaga alam, menanam pohon dan lain sebagainya. Namun siapa biang masalahnya gitu ya, kenapa di Jawa Barat itu terjadi yang namanya longsor, banjir bandang dan lain sebagainya, apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena deforestasi, kemudian peruntukan untuk membangun yang namanya food estate. Jadi dipengaruhi oleh pemerintah juga. Ini semua karena pemerintah, guys. Bukan karena kemauan masyarakat, tapi karena pemerintah. Itu yang paling mempengaruhi. Kemudian kayu-kayu misalnya, kayu-kayu yang mahal kan. Di Sukabumi kan banyak tuh kayu-kayu yang mahal ya. Nah, kayu-kayu yang mahal ini biasanya akan digarong oleh apa? Oleh orang-orang untuk apa? Untuk dijual ya ke orang-orang kaya yang di kota-kota besar gitu. Yang harganya sangat fantastis, luar biasa sehingga kayu-kayu ini ditebangi gitu ya. Jadi bukan salah masyarakat itu sendiri kalau saya perhatikan, bukan salah orang Sunda itu sendiri. Ya karena keadaan hidup juga ya kan, ekonomi kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, guys. Ya. Jadi sudah paling benar ya keputusan daripada KDM, dia memberikan surat edaran baru-baru ini ya, lagi viral di media sosial atau lagi ramai di media sosial, di mana dia mau stop izin daripada pembangunan perumahan di Jawa Barat.
Jadi semua perizinan perumahan di Jawa Barat itu di-stop dulu ya. Perumahan subsidi atau perumahan, elit dan lain sebagainya, pokoknya di-stop dulu. Karena apa? Karena untuk menjaga yang namanya terjadinya longsor, banjir, dan lain sebagainya. Menurut saya ini keputusan yang sangat-sangat tepat sekali. Ya, kalau kita membangun perumahan baru itu biasanya kan hutan dirusak, ya, kemudian sawah dirusak, ya. Itu kalau saya perhatikan ya, sehingga terjadi yang namanya longsor dan banjir. Lalu bagaimana yang di Sukabumi ini ya? Dugaannya, kenapa terjadi di Sukabumi ini banjir ya? Alasan yang paling masuk akal itu karena di Sukabumi itu hutan dibabat, ditebangi, dihancurkan. Kemudian karena buang sampah sembarangan di kali, mampet kali sehingga meluap dan terjadi yang namanya longsor atau banjir. Jadi mohonlah yang nonton video ini ya teman-teman, orang-orang Sunda yang nonton video ini, mari kita membuang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita buang sampah sembarangan itu yang kena impact-nya itu kita, bukan pemerintah-pemerintah di Jakarta sana, bukan. Kita yang kena impact-nya. Makanya buang sampah pada tempatnya. Itu cukup mengurangi ya. Jadi kita harus berkesadaran gitu ya. Bagaimana kita menjadi negara maju? Gimana caranya kita supaya menjadi negara maju kalau ya buang sampah sembarangan aja kita masih susah ya, susah diarahkan gitu, masih buang sampah sembarangan nggak bisa diarahkan gitu ya. Jadi itu ya kalau menurut saya pribadi ya. Kemudian alasan selanjutnya itu karena keputusan kepala daerah itu kadang-kadang bertentangan dengan keputusan pusat. Jadi baru-baru ini kan lagi ramai di media sosial, di mana keputusan daripada KDM tidak memberikan izin perumahan itu kan sebenarnya nggak nyambung dengan keputusan daripada Kementerian Perumahan, yaitu Pak Marwar Sirait. Pak Marwar Sirait ya baru-baru ini pengen ngajak diskusi KDM. Karena apa? Karena ada proyek rumah yang ada di Jawa Barat. Proyek daripada Marwar Sirait. Untuk apa? Untuk diperuntukkan untuk orang-orang gitu. Jadi sebenarnya ini kan keputusan yang sulit ya. Dua-duanya penting guys ya. Di satu sisi Pak Marwar Sirait pengen membangun yang namanya rumah di Jawa Barat diperuntukkan untuk rakyat miskin. Sementara di sisi lain alam kita rusak gitu kan apa? Karena perumahan itu butuh yang namanya lahan. Jadi ini sebenarnya semacam dilema guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini dilema atau semacam paradoks gitu ya? Menurut saya pribadi ini semacam paradoks guys. Di satu sisi kita butuh yang namanya rumah gitu, bangun perumahan. Tapi kita nggak mau hutan-hutan ditebangi. Gimana kita membangun perumahan kalau hutan nggak ditebang gitu? Jadi ini semacam paradoks guys. Sama seperti sawit misalnya. Banyak warga Konoha mengatakan kita nggak boleh menggunakan peruntukan lahan hutan jadi sawit gitu ya. Sementara kita masih mengkonsumsi yang namanya minyak goreng sawit gitu. Kan ini semacam paradoks ya kan, nggak nyambung ya satu sama lain. Ini yang perlu kita sadari sebagai anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu harus berpikir kritis gitu ya, harus berpikir cerdas. Kita harus mencari solusi lainnya. Kalau menurut saya pribadi itu lebih baik kita mencari solusi lain seperti misalnya bunga matahari ya. Minyak bunga matahari itu lebih sehat guys ya. Atau minyak kelapa gitu. Itu lebih sehat daripada sawit ya. Kemudian masalah perumahan ya. Masalah perumahan ini menurut saya pribadi lebih baik bangun apartemen deh ya bertingkat gitu atau rumah susun daripada horizontal gitu, lebih baik vertikal ya daripada horizontal. Karena horizontal itu banyak memakan tempat, lebih baik ke atas gitu. Menurut saya pribadi lebih seperti itu guys ya. Mirip-mirip seperti mobil misalnya. Jadi kenapa terjadi macet? Karena banyak orang yang punya mobil pribadi kan. Itu permasalahannya, sering macet. Kalau mobil pribadi ini disatuin misalnya ya jadi satu mobil gitu, satu bus gitu ya. Itu nggak bakal macet guys. Kemacetan berkurang. Rumah juga seperti itu. Kenapa eh, hutan dibabat gitu ya, hutan diperkaos gitu ya, digunduli. Karena masyarakat kita butuh yang namanya bikin perumahan. Jadi perumahan itu harusnya ke atas gitu ya, tumbuh ke atas bukan tumbuh ke samping gitu. Ya, itu solusi dari saya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa solusi saya itu yang paling rasional, paling benar ya. Boleh didiskusikan juga ya. Kemudian alasan selanjutnya itu karena
warga Sunda itu kalau saya perhatikan ya, warga Jawa Barat itu sudah meninggalkan ajaran leluhurnya kalau saya perhatikan. Makanya saya pakai, ikat kepala seperti ini, tujuan saya itu ini semacam dukungan moral saya terhadap orang-orang Sunda gitu ya, orang-orang, Sunda Wiwitan gitu ya. Jadi salah satu, komunitas di Jawa Barat itu yang masih masih mempertahankan tradisinya zaman dulu dengan zaman sekarang itu ya Sunda Wiwitan. Itu kalau saya perhatikan dan Sunda Wiwitan itu sangat marah sekali kalau hutan ditebang. Bahkan kalau mereka jalan tuh mereka menapak tanah gitu ya, mereka menyatu dengan tanah, mereka tidak, pernah tuh ya atau jarang ya menggunakan sendal ya, biar menyatu dengan bumi gitu ya. Itu kalau saya perhatikan ya, itu, orang-orang Sunda Wiwitan. Dan orang-orang Jawa Barat itu kalau saya perhatikan tuh sudah kehilangan jati diri ya, nggak semuanya tapi rata-rata sudah kehilangan jati diri. Apa hubungannya hal ini dengan banjir? Sangat berhubungan. Kalau kita cinta dengan, budaya kita, cinta dengan ajaran leluhur kita, seperti Sundawitan atau seperti KDM misalnya, maka kalau ada yang menebang pohon, hutan itu kita nggak mau diam gitu ya. Kita protes gitu ya, karena kita menganggap bahwa hutan itu adalah, ya kitab suci kita gitu ya. Orang Sundawitan itu kan menganggap bahwa alam ini, alam semesta ini adalah kitab suci mereka, sehingga mereka nggak mau kitab suci mereka dirusak. Itu korelasinya, ini berkorelasi ya guys ya. Itu alasannya kenapa KDM itu sangat, marah banget ya kalau lingkungan dirusak. Kenapa? Karena dia menganut yang namanya filosofi Sunda Wiwitan. Filosofi Sunda Wiwitan ini berasal dari ajaran leluhur orang Sunda itu sendiri. Bukan berarti saya mengatakan KDM itu beragama Sunda Wiwitan, ya bukan. KDM itu jelas-jelas beragama Islam. Dalam agama Islam juga diajarkan untuk ya menjaga alam, ya kan? Ya nggak sih? Harus menjaga alam. Dalam agama Islam diajarkan seperti itu. Jadi kita anak-anak muda sebisa mungkin kalau ada yang membuat hutan, menggunduli, ya mengalih fungsikan, ya sebisa mungkin saya tidak mengatakan dihilangkan ya, dikurangi lah gitu ya. Dicari solusi yang lain gitu ya. Karena food estate juga kan kita butuh ya, butuh yang namanya makanan, kentang, ya cabai dan sebagainya, ya wortel apa segala macam. Ya kalau dijadikan, lahan perkebunan apa segala macam itu kan butuh ke kita juga ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi sama-sama butuh gitu ya. Bukan berarti saya membenci kebijakan pemerintah tentang food estate ya. Tapi ada solusi yang perlu kita pikirkan sebagai anak-anak muda biar tidak terjadi banjir yang seperti di Sukabumi ya. Mudah-mudahan ya cepat selesai ya masalahnya. Karena saya melihat keadaan ini sangat gercep ya membantu yang namanya orang-orang yang terdampak guys. Wow. Luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih banyak menonton. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun guys. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Pulangnya beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.